lagi dengan Dogma Hukum, edisi kepemiluan dengan tema terkait dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada hasil survei atau hasil quick count yang tidak sesuai dengan keadaan yang benar dan yang sebenarnya. Sengaja tema ini kami lengkapi dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang sebelumnya kami berbicara tentang masalah survei. Yang terakhir ini menimbulkan masalah, ternyata hasil quick count atau hitungan cepat itu ternyata sangat meleset dengan keadaan yang benar dan yang sebenarnya. Dalam satu kegiatan karya ilmiah, itu meleset adalah sesuatu hal yang sangat dimungkinkan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi riset sosial. Tetapi melesetnya itu atau ketidaktepatan dan ketidakakuratan itu harus semata-mata disebabkan karena error yang tidak sengaja atau setidak-tidaknya kekhilafan dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana jika errornya itu sangat jomplang sekali ya, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kalau berdasarkan metodologi riset, hal itu mesti bisa diprediksi kemungkinan errornya itu. Tapi errornya ini seluruh hasil survei itu hampir mirip-mirip sama gitu. Jumlahnya sama, ininya sama ya. Yang ini pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa hasil riset itu kalau toh terjadi perbedaan sangat mungkin sekali. Tapi perbedaannya itu ya tidak jomplang sekali begitu ya. Kalau kemarin saya katakan kalau riset terhadap survei terhadap pasangan calon 1, 2, 3 itu nggak mungkin kalau pihak surveyor 1 atau lembaga survei 1 itu setinggi-tingginya untuk memenangkan nomor 1, dan kemudian lembaga survei yang kedua memenangkan setinggi-tingginya nomor 2. Demikian juga yang nomor 3 memenangkan setinggi-tingginya dengan angka yang nomor 3. Ini sudah nggak pas, apalagi kalau dalam tempo waktu yang relatif mepet-mepet begitu ya. Kalau hasil surveinya terus kemudian berbeda jauh, ini menjadi nggak mungkin. Memang terakhir ini hasil quick count itu atau hitungan cepat itu menunjukkan hasil yang sama ya. Sekian quick count itu menggambarkan bahwa seluruhnya pasangan nomor 2 adalah sebagai pemenang dan hasilnya adalah 50% ke atas ya. Ini menjadi tanda tanya besar ini ya. Kalau itu tadi sudah dalam riset itu, kalau pemenangan seperti itu, kalau secara objektif dengan metodologi yang bisa teruji, hasilnya itu kemiripan itu bisa diterima gitu. Tapi kalau hasilnya seragam itu menjadi tanda tanya juga gitu ya. Ya, kalau tidak dijelaskan namanya adalah hasil itu proses metodologinya seperti apa, ketepatannya sampai seberapa, errornya itu sampai ditoleransi sampai berapa dan seterusnya, mesti harus dijelaskan secara ilmiah dalam satu konteks ini. Nah, kalau itu tidak berdasarkan pada fakta yang objektif dan ilmiah, tentu saja menjadi pertanyaan hasil survei itu benar atau tidak benar. Kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pandangan saya berdasarkan amatan saya terhadap pemilu-pemilu sebelumnya. Potensi terjadinya kecurangan itu dalam perhitungan suara itu sangat mungkin terjadi, karena itu adalah tindak pidana pemilu yang paling mudah berefek langsung kepada jumlah suara. Tapi kalau memberi uang kepada masyarakat itu ya calon pemilih atau pemilih itu bisa memilih, bisa juga tidak. Tapi kalau ini mengubah itu efeknya langsung. Kalau nggak ketahuan dia langsung memperoleh jumlah suara yang begitu banyak. Nah, atas dasar itulah maka perhitungan suara ini potensi disalahgunakan atau terjadi kecurangan dalam tindak pidana pemilu dalam hal penambahan suara secara curang. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau itu berbuat curang berdiri sendiri, berarti tanggung jawab sendiri. Tapi kalau berbuat curang itu ternyata bekerja sama dengan lembaga survei, seperti yang kemarin saya terangkan bahwa
lembaga survei bisa memang kalau secara metodologinya bisa objektif, ya saya kira bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau itu sudah settingan bahwa hasilnya itu sudah diprediksi sekian-sekian. Artinya apa? Artinya survei itu bukan dilakukan secara terang-terang dan benar begitu, tapi lebih pada penetapan angka yang sudah disesuaikan. Saya mendengar, mudah-mudahan itu dengar saya salah, bacaan saya salah begitu. Bahkan ada seseorang pejabat negara oknum itu yang sengaja meminta agar susunan hasil survei itu seragam semuanya, ya. Dengan komposisi pemenangan nomor 2 dan kemudian nomor 1, nomor 3 atau dibalik nomor 3, nomor 1. Dan kalau itu benar dan kemudian itu lembaga survei mau mengubah hasilnya itu seperti itu, atau mungkin membuat kontrak dan kontraknya memang harus seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada penjelasan saya pada sekarang adalah apakah kalau lembaga survei yang surveinya itu tidak objektif, hanya mengikuti selera dari pemesannya dan meminta agar supaya angkanya sejumlah tertentu dan dia mengikuti dengan apa yang diperintahkan itu, yang kebetulan yang diduga yang memerintah itu adalah seorang oknum yang jabatannya lumayan tinggi gitu. Jadi apakah kalau yang mengikuti itu termasuk sebagai lembaga survei yang mengikutinya itu termasuk melakukan tindak pidana atau tidak? Kalau terhadap pejabat yang meminta, memaksa atau mengintimidasi agar supaya menetapkan hasil yang tertentu, itu nggak usah ditanya, itu pasti jahat ya, atau melakukan tindak pidana. Ya, mungkin sebagian tidak pidana pemilu, mungkin juga sebagian bukan tidak pidana pemilu, karena itu ada unsur paksaan, memaksa kepada seseorang. Di sini saya tidak menggunakan perintah jabatan, karena itu nggak ada hubungan dengan jabatan. Tapi lebih tepat ini adalah tindakan pemaksaan. Ya, secara hukum orang yang melakukan pemaksaan dengan cara-cara tertentu itu agar supaya mempengaruhi lembaga survei untuk menetapkan pemenangnya dengan skor yang sudah ditetapkan itu adalah tindak pidana. Ya. Yang kedua adalah bagaimana terhadap lembaga surveinya ini. Ya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada edisi sebelumnya, bahwa lembaga survei ini prinsipnya dia bekerja secara ilmiah. Kalau bekerja secara ilmiah harus jelas dengan metodologinya, samplingnya dan seterusnya. Pendek kata secara kaidah-kaidah akademik, terutama dalam hal metodologi itu dijelaskan kepada publik. Tentu saja yang nggak boleh disembunyikan adalah pengumuman kepada masyarakat bahwa hasil quick count atau hitung cepat itu adalah bukan hasil akhir dari pemilu, ya. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh masyarakat atau peserta pemilu untuk mengklaim dirinya sebagai pemenang pemilu didasarkan pada hasil quick count, ya, atau hasil hitungan cepat. Nah, atas dasar itulah maka apakah pertanyaannya kepada saya yang muncul adalah apakah lembaga survei bisa dipidanakan? Di dalam undang-undang pemilu itu lembaga survei bisa dipidanakan jika dia dalam hal mengumumkan hasil namanya adalah hitungan cepat itu tidak mengumumkan ini bukan hasil akhir, sehingga mengecohkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah itu hasil pemilu, ya. Jadi kalau itu tidak dimasukkan itu baru dipidana, tapi kalau memasukkan itu tidak dipidana. Jadi prinsipnya yang seperti itu, ya. Karena apa? Mengecohkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah itu hasil pemilu. Nah, atas dasar itu kalau ditinjau dari aspek yang lain, karena perbuatannya sengaja mengumumkan sesuatu pengumuman kepada publik yang isinya sesungguhnya adalah tidak sesuai dengan keadaan yang benar dan sebenarnya, karena itu adalah produk dari rekayasa, maka lembaga survei itu dapat dipidana karena telah menyebarkan berita bohong. Dia tahu bahwa itu adalah perhitungan cepat itu tidak dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat dan akurat, dan itu semata-mata hasil rekayasa yang dilakukan oleh lembaga survei yang bersangkutan. Terlepas dari bekerja sama dengan orang lain atau tidak, ya itu lembaga survei itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipublikasi.
diumumkan kepada masyarakat. Kalau itu ternyata itu hasilnya itu memang sengaja dibuat salah, disesuaikan dengan kehendak dari kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, menurut pendapat saya itu adalah bagian daripada pengumuman berita bohong, atau singkat kata dia telah menyebarkan berita bohong melalui hitungan cepat. Ya. Nah, kalau itu benar di apa yang saya sampaikan bahwa dia memang kontennya dari materi itu bohong, maka dia bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ya. Nah, pertanyaan hukumnya adalah apakah pihak yang sponsorship terkait itu bisa dimasukkan, dikualifikasikan dari turut serta atau bersama-sama atau bagaimana gitu, sehingga dia bisa dengan lembaga survei itulah dia diuntungkan. Saya ingin sampaikan dalam konteks ini, kalau itu kontrak kerja antara pihak sebut saja peserta pemilu dengan lembaga survei, kontrak murni sebagai kontrak saja begitu, saya kira itu nggak bisa dipidana karena masing-masing punya itikat yang baik. Tapi kalau sebaliknya, bahwa donaturnya itu atau sponsornya itu adalah dengan mengeluarkan dana minta supaya hasilnya didesain sedemikian rupa sehingga hasil itulah yang ditargetkan oleh pendonor dana itu atau pemilik dana itu, dan lembaga survei mau, itu artinya apa? Karena itu akan bakal menguntungkan lembaga peserta pemilu itu, maka dia mau, maka tindakan mau itu disebut sebagai telah melakukan tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 KUHP. Sehingga baik lembaga survei maupun yang mendonasikan dananya untuk survei dengan tujuan, dengan maksud yang tidak baik, yakni atau maksud jahat, yakni adalah membangun image seolah-olah si peserta pemilu yang memberi donor itu adalah dia pemenangnya, maka tindakan itu adalah termasuk bagian daripada yang disebut sebagai penyebaran berita bohong. Sehingga dengan demikian pemilik berita atau pendonor berita tadi itu adalah termasuk bagian daripada penyertaan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pihak-pihak yang lain juga bisa dilibatkan dalam konteks itu? Ya, sejauh yang terkait dengan terlibat dalam kegiatan quick count atau survei dalam hal quick count tadi, mungkin bentuknya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, maka menurut pendapat saya itu bisa masuk sebagai turut serta di dalamnya. Pertanyaan berikutnya, efeknya apakah ada terhadap peserta pemilu yang sengaja membangun opini yang negatif, opini yang positif padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya itu? Ya, itulah bagian daripada pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga mengecohkan publik memilih seseorang berdasarkan hasil survei atau hasil survei kalau itu sebelum lakukan pemilu. Kalau itu terkait dengan hitungan cepat, itu juga sama seperti itu. Nah, sehingga bisa membuat kegaduhan dalam masyarakat. Ya. Kejahatan yang terkait dengan pemalsuan, kecurangan dalam suara ini adalah termasuk kejahatan yang terberat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Demikian pendapat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, sampai ketemu lagi pada Dogma Hukum pada edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.